lulus itu kita bisa menghidupi kehidupan kita sendiri, menghidupi kehidupan orang banyak, dan juga bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Saya buka-bukaan lah. Kalau mahasiswa ya enak juga dapat uang kan, tapi kita nggak bakalan tahu bagaimana proses mencapai titik tertinggi daripada Oke lah, sekarang halo guys semuanya yang lagi nonton di live BEM FT Unsri. Sebelumnya nih, pepatah juga ada mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Nah, itu benar juga. Karena kalau kita sayang sama orang yang sudah punya sayangnya, bingung, gak lucu kan? Kenalin ya sebelumnya, aku Rafiq Adlan Hakim, biasa ya panggil Adlan lah. Kalau yang hakim juga boleh, tapi biasanya hakim itu dihukum, bukan di teknik. Ya, hakim itu dihukum. Terus kalau panggil Rafiq juga boleh. Kalau misalkan biasanya si Adlan, udah Adlan aja lah ya. Sebelumnya kita harus tahu nih, siapa sih abang, siapa sih narasumber yang kita undang sekarang ini. Tentunya BMFT nggak mungkin dong ngundangnya main-main, ngundangnya ecek-ecek, ngundangnya yang nggak bermutu. Wah, bukan BEM banget. Apalagi ini kan acaranya Hubex, izin banget nih. Nah, kita sambut juga nih abang paling keren, Abang Azra. Boleh bang perkenalan ke semua pemirsa yang lagi nonton sekarang. Pemirsa lah ya kita nyebutnya, kalau audiens kurang soalnya nggak datang sini, jadi pemirsa aja. Oke, halo semuanya, salam kenal baik yang di ruangan maupun yang di dalam live sosial media di BMFT Unsri dan Instagram saya. Mungkin beberapa teman-teman di sini belum mengenal saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Azra Adi-Zaki. Sama kayak teman-teman di ruangan ini, saya juga dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Namun alhamdulillah saya sudah menjadi bagian dari alumni Universitas Sriwijaya. Saya masuk kuliah itu tahun 2020 dan menyelesaikan studi sarjana di tahun 2024 bulan 10 kemarin. Jadi di bulan Oktober saya wisuda. Sekarang insya Allah saya mau melanjut ambil pasca sarjana S2 di Master Business of Administration di Institut Teknologi Bandung, Jakarta. Sekarang mohon doanya juga dari teman-teman di sini. Mungkin itu singkat perkenalannya. Wah, tuh. Nah tuh kan, minta doa, jangan udah diaminin. Amin, coba ketik amin dulu semuanya, coba di live ketik amin dulu. Semoga lancar-lancar lah abang kita ini. Kalau misalkan di dunia kerja, di dunia semuanya lah, di dunia manapun, di dunia lain, boleh lah. Yang penting kita aminkan dulu. Apalagi kalau ngeliat abang ini kan dari teknik pertambangan nih bang, pasti banyak lah ya bang, cewek-cewek yang ngejar abang. Oh, sensitif ya bang. Saya ganti pertanyaannya. Berarti banyaklah wanita atau mertua yang lirik abang juga bang. Kira-kira. Kalau peran Fakultas Teknik terhadap dunia industri yang pastinya menjadi garda terdepan ya dalam perubahan untuk research and development di dunia industri. Karena sivitas akademika itu bukan tempat lahirnya pekerjaan kerah biru ya. Kalau menurut saya, kampus itu adalah tempat keluarnya riset-riset baru,
Kampus adalah tempat keluarnya inovasi-inovasi baru, bukan tempat untuk dijadikan perusahaan-perusahaan mencari tenaga kerja murah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, kita itu didoktrin selama menjadi mahasiswa, magang itu nomor satu, magang di perusahaan. Kenapa? Karena itu diinginkan oleh perusahaan. Saya sebagai orang perusahaan sangat diuntungkan dengan adanya anak-anak magang dari mahasiswa, karena kalian, mohon maaf, itu bisa dibayar murah dengan kompetensi yang tinggi. Di mana lagi bisa mendapatkan kompetensi yang tinggi tapi dibayar murah? Ya di kampus. Makanya orang-orang konglomerat ini, pejabat-pejabat ini menggaungkan bahwa anak-anak mahasiswa harus magang, karena memang itu disukai oleh perusahaan. Nah, jadi, ini saya buka-bukaan lah. Kalau mahasiswa ya enak juga dapat uang kan, tapi kita nggak bakalan tahu bagaimana proses mencapai titik tertinggi daripada society tadi. Nah, kalau kalian mau tahu titik tertinggi society itu ya kan harus berkolaborasi di dalam kampus. Kan mesti tahu kenapa kalian itu dikuliahkan, kenapa kita ini masuk kampus, untuk apa kampus ini diciptakan. Kampus itu diciptakan sebagai wadah untuk orang-orang itu berinovasi. Nah, malah di Indonesia ini kebalikan, kampus ini pencetak guru-guru baru, sedangkan investor yang punya perusahaan itu orang luar semua. Nah, harusnya kampus ini menciptakan sesuatu yang bisa dikomersialisasikan. Paham nggak? Paham nggak? Jadi Paham. Kalau mindset kita masih, udah lulus langsung kerja, ya ngapain kamu sekolah? Mohon maaf, sekolah tinggi-tinggi ya. Sekolah tinggi-tinggi itu supaya kita pintar, kita punya karya. Orang itu nggak lagi di luar itu nggak lagi berbicara setelah ini aku mau kerja di mana. Tapi orang masuk kampus itu, saya mau bikin apa? Saya mau ngasih karya apa untuk kampus ini? Saya mau karya apa untuk negeri ini? Harusnya itu yang ditekankan oleh mahasiswa, bukan masalah pentingan magang atau pentingan organisasi. Nah, itu. Nah, ini sekarang kalau saya lihat yang dipentingkan mahasiswa itu pilih organisasi apa pilih magang? Kalau enggak, itu pertanyaan di mahasiswa sekarang. Nah, maksud saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak usah lagi ditanyakan. Intinya kalian belajar pintar-pintar, buatlah karya sebanyak-banyaknya selama kuliah. Untuk apa? Untuk menunjang society 5.0. Nah, kalau kalian kerja aja, mohon maaf ya, kalau mindsetnya kayak gitu doang, kita nggak bakalan bisa ngejar 5.0 itu. Kita bakalan jadi budak di negeri kita sendiri. Siapa yang jadi bosnya? Ya orang luar. Jadi perannya apa? Sivitas Akademika, Fakultas Teknik, ya pasti sebagai core of the core daripada research and development. Kita harus menjadi kampus riset yang ternama. Jadi Sivitas Akademika itu melahirkan pemikiran-pemikiran baru, bukan melahirkan pekerja-pekerja kasar yang baru. Perannya seperti itu menurut saya. Oke, berarti intinya kita itu jangan mematok pada suatu titik saja. Kalau misalkan kita mau membangun diri kita atau menyesuaikan dengan society 5.0, kita itu berarti harus memiliki kompeten yang di bidang berbagai macam bidang, dan juga tidak boleh terfokus hanya pada kita ingin magang, kita ingin organisasi Nah, itu juga nggak bisa. Jadi kalau aku simpulin tadi Bang, mungkin kita kalau misalkan itu kita harus memiliki yang suatu hal yang dapat kita kembangkan di pada saat kita menjadi mahasiswa ya Bang ya. Betul. Jadi gini, kita mahasiswa ini kan belajar, para orang-orang terdidik, ada yang membimbingnya para guru dosen, ada yang memfasilitasinya negara sebagai fasilitator. Nah, saya kalau misalkan tidak dijadikan sebagai pusat riset dan pengembangan, nah malah mahasiswa-mahasiswanya berpikir bahwa kita ini yang penting dapat nilai A gitu kan, pulang udah selesai, dapat IPK 4 udah selesai, udah hebat itu.
Jadi pergantian dari tenaga manusia ke tenaga mesin dan otomatisasi ke robot itu saya adanya, dan pergantian pekerjaan-pekerjaan ke AI itu pasti akan terjadi kalau menurut saya. Nah, ketika itu semua mau diganti, balik ke tadi ya, sedangkan mahasiswa kita ini disuruh untuk magang dan bekerja, kan itu salah mindsetnya. Nanti kalau pekerjaan ini udah diganti semua oleh AI, oleh robot, kita mau jadi apa? Ya kan? Betul. Nah, tapi kalau kita udah punya mindset dan kerja, kita bakal beradaptasi dengan proses-proses yang akan terjadi. Manusia ini tambah lama tambah banyak, ya nggak sih? Kalau Avenger itu memang harus dimusnahkan setengah. Iya, semua manusia berkembang biak. Nah, tapi ya kita nggak bisa memusnahkan manusia-manusia yang banyak ini. Nah, artinya apa? Artinya ke depan lapangan pekerjaan akan semakin sedikit, sedangkan manusianya semakin banyak. Benar. Iya, benar banget. Kalau misalkan semuanya pekerjaan diganti sama robot, sama AI, tapi manusia tambah lama tambah banyak, ya kan? Iya. Nah, artinya kita nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang ada pada saat ini. Nah, kalau teman-teman lihat, pekerjaan-pekerjaan formal itu sudah mulai tergusur. Iya, banyak yang tergusur semua. Dimanfaatkan semua. Buruh pabrik, ya kan? Itu mulai tergusur. Sritex tutup, Yamaha tutup. Ada yang bisa main gitar? Ya, pabrik Yamaha alat musik itu tutup. Nah, tutup, nggak ada yang main gitar lagi sekarang. Ya, tapi kan kayak masih ada. Oh. Tapi pabrik yang paling besar dari merek Yamaha itu tutup. Oh. Terus banyak pabrik-pabrik yang lain tutup. PHK di mana-mana. Nah, artinya apa? Artinya selain kondisi ekonomi yang lagi lesu, itu memang semua orang itu melakukan efisiensi. Waduh, efisiensi bos. Karena perusahaan itu intinya bagaimana kita mengeluarkan modal sedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin. Manusia ketika bekerja ini susah, apalagi Gen Z, kadang-kadang banyak kerja berumur kan. Ya gimana mau jalan perusahaan? Menyelesaikan mood. Mendingan kita ganti robot aja pekerjaan ini kan. Contohnya menjahit, misal kita pabrik garment. Nah, kalau sekarang itu kita masih pakai tenaga manusia untuk menjahit, di masa depan nggak mungkin bakalan pasti terjadi bahwa seluruh pekerjaan itu untuk menjahit itu digantikan oleh robot. Nah, peran kita ya coba bagaimana kita bisa mengkapitalisasikan dari robot produksi jahitan tadi. Nah, karena kita paham ya kan, misalnya di teknik elektro kan ada belajar robotik ya. Teknik elektro. Nah, gimana kita bisa bikin robot otomatisasi untuk menjahit? Nah, kita bisa jual itu, kita bisa dikapitalisasikan. Berarti, maaf, berarti elektro ini mau perkecil peluang kerja kami ya bang? Kan ada bidangnya masing-masing. Ada bidangnya masing-masing. Sorry. Ayo. Nah, jadi sebenarnya ini dilema juga ketika pekerjaan itu diotomatisasikan oleh robot, ya, oleh AI, sedangkan manusia-manusia ini banyak. Karena gini, prinsip dasar ekonomi kan supply and demand. Nah, orang itu kan bekerja, mereka bakal dapat gaji. Nah, gaji itulah yang mereka konsumtifkan, mereka perjualkan sehingga cash flow di dunia ini muter. Nah, kalau orang nggak bekerja lagi, orang kena PHK semua, nggak dapat gaji, artinya kan nggak ada ekonomi yang berputar. Ya, nah karena ekonomi nggak berputar, siapa yang mau beli barang-barang ini? Siapa yang mau beli baju? Siapa yang mau beli celana? Kalau nggak ada yang mau beli baju, beli celana, siapa yang mau beli mesin jahit robot kita tadi? Iya sih. Ya kan? Benar. Nah, artinya ini pekerjaan itu akan selalu ada, tapi berubah bentuknya. Tahun 1950 ada nggak pekerjaan itu jadi host live TikTok? Nah, nggak ada. ada bang yang nyanyi di ini Ampera lo? Iya, ada tahun 1950. Di awal tahun 2000-an aja nggak ada. Kalau sekarang udah banyak. Zaman dulu ada nggak orang yang jual skincare bisa jadi kaya? Nggak ada. Zaman sekarang coba lihat. Dokter. Ya,
nggak usah sebut lah ya. Banyak. Bintang. Artinya apa? Artinya pekerjaan itu akan selalu ada, tapi berubah bentuk. Pasti gitu ya Bang ya. Nah, perubahan bentuk tadi nggak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak pernah berproses di dalam kampus. Nah, kita nggak bakal bisa adaptasi. Kalau kita misalnya kita cuma taunya, aku mau kerja aja yang penting, kerja di perusahaan gede, kerja di BUMN, kerja di ini. Pun BUMN dari 800 perusahaan mau dipangkas jadi 200 bos. Wah. Nah, artinya bahkan banyak orang yang kena PHK. Kalau kamu nggak bisa adaptasi, kan bakal miskin, mohon maaf. Ya kan? LBB, rekrutmen bersama BUMN, itu kuotanya 1/1000. Jadi setiap ada satu yang diterima, itu yang dibuka 1000. Untuk penerimaan teknik elektro di PT Bukit Asam yang diterima itu 4 orang. Artinya ada 4000 kuota yang dibuka. Tahu nggak berapa lama kuota itu tutup sampai full 4000? Cuma 10 menit. Artinya apa? Artinya banyak orang berlomba-lomba mau kerja di sektor formal. Nah, jadi sisa orang tadi, misalnya 4 yang terima, sisa 3.996 orang ini mau kemana? Ya, kalau nggak bisa adaptasi dengan society tadi, society 5.0 tadi. Nah, artinya apa? Artinya kita sekolah, kita belajar di kampus itu bukan cuma untuk sekedar bekerja, tapi untuk menciptakan peluang baru, untuk bisa beradaptasi di dunia yang sebenarnya. Itu kuncinya. Menciptakan peluang baru di dunia yang sebenarnya. Dulu ada pekerjaan jadi YouTuber, nggak ada. Wah, nggak ada Bang. Sekarang banyak orang yang kaya dari YouTube. Wah, ada lintar Bang, banyak. Wah, banyak. Wah, kayaknya itu. Ya kan? Iya Bang, benar. Tapi ya Bang ya, kalau misalkan kayak di society 5.0 bidang apa sih Bang? Kalau misalkan kayak jurusan ya Bang ya, kayak Bang tuh banyak milih ini lah, ini karena ini karena ini. Tapi bidang apa Bang? Kira-kira yang bakal banyak dibutuhin gitu Bang di society 5.0? Yang pastinya teknologi. Nah, jadi gini, kurikulum kita itu nggak usah bingung-bingung. Intinya ini aja, bagaimana mata kuliah yang sekarang itu digitalisasikan semua. Nah, orientasi kurikulumnya adalah bagaimana perubahan teknologi baru. Udah itu aja, gak usah bingung-bingung. Nanti mahasiswa mau jadi apa, nanti adaptasinya gimana. Intinya itu aja, teknologi digitalisasi. Udah, itu aja. Di teknologi berarti Bang. Nah, dari sana nanti baru kita belajar bagaimana mengkomersialisasikannya. Nah, itu udah masuk ke bisnis. Kalau kita belajar bisnis guys, walaupun kita teknik ya, kan kita ada matkul kewirausahaan, jangan di skip tuh, jangan nggak pernah masuk, biar kalian tahu kalau misalkan plus minus, kayak marginnya berapa, margin bos, kelas banget. Nah, kalau misalkan kayak teknologi tadi ya Bang ya, kalau misalkan ngomongin teknologi di teknik sendiri kan, kalau teknologi itu pasti masuknya kayak ke ilmu komputer dan lain-lain ya Bang ya. Kalau kita pandangan orang awam gitu ya Bang. Terus kalau misalkan di teknik sendiri Bang, kayak ada nggak sih Bang jurusan yang kayak wah ini nih harusnya bisa berkembang lebih gitu Bang. Cuman bukan berarti jurusan lain tidak bisa berkembang lebih. Balik lagi ke personalnya masing-masing gitu. Semua jurusan, semua bidang ilmu itu bisa dikembangkan. Nggak mesti teknik komputer, ilmu komputer. Jadi teknologi itu adalah inovasi sebenarnya. Bukan macam-macam yang kita tahu gadget, itu bagian dari teknologi aja. Teknologi itu bagaimana kita bisa mengefisiensikan sesuatu itu dengan teknik yang baru.
Nah, teknik yang baru itu bisa didapatkan ketika kita melakukan inovasi dan riset. Makanya tadi saya menekankan, mahasiswa itu bikin riset, bikin inovasi. Bukan orientasinya mau magang di mana, mau kerja di mana, nanti dulu. Kalau kamu udah punya alat sendiri, kamu bisa jual sendiri alat itu. Kalau kamu punya ide sendiri, kamu bisa jual sendiri ide itu, kamu gak perlu kerja sama orang lain. Gitu. Jadi semua bidang itu bisa. Di pertambangan ada yang namanya phytomining. Teman-teman pernah dengar nggak orang tambang itu pakai tanaman? Nah, aku belum pernah dengar. Nah, belum pernah dengar. Karena nggak pernah digaungkan memang di kampus-kampus, nggak pernah dimotivasikan. Kita itu selalu dimotivasikan lulus harus kerja, lulus harus kerja, itu aja. Kalau orang udah nambang pakai tanaman, teknik pertama nggak berguna lagi, Pak. Ya nggak? Nah, tapi dari mana ilmu itu? Kok nambang bisa pakai tanaman? Lahir di mana ilmu itu? Di kampus, di penelitian-penelitian, di jurnal-jurnal. Lahirnya dari sana. Nggak ada lahirnya dari perusahaan dari orang yang bekerja di perusahaan itu nggak ada. Ada kalaupun dia bikin riset and development sendiri, dan itu biayanya pasti besar, dan pasti perusahaan-perusahaan yang gede-gede yang bikin. Nah, tapi dari mana lahirnya ilmu-ilmu barunya? Di kampus. Ya kan? Nah, jadi bagaimana intinya menyikapi Society 5.0? Belajar di kampus. Mindsetnya, bikinlah inovasi dan solusi yang baru untuk perkembangan di dunia. Bukan cuma lulus mau dapat kerja. Susah Pak kerja sekarang. Teman-teman saya udah lulus tahun banyak yang belum dapat kerja. Iya, benar ini. Padahal teknik tuh. Kalau zaman dulu lulus dari teknik itu pasti dapat kerja. Nah, iya. Kan dulu sarjana masih sedikit. Oh, sekarang sarjana udah banyak. Lapangan pekerjaan sedikit. Jadi kuliah itu harus bisa belajar beradaptasi. Beradaptasi dengan apapun, dengan apapun, dengan perkembangan zaman, perkembangan digital, teknologi dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan kita orang ya, kan nggak semuanya pengen berkembang kayak mana nih, atau gimana caranya kita tuh menggaungkan itu dengan yang skalanya kecil menjadi skala yang besar. Menurut pandangan aku, yang pertama pasti diri kita sendiri dulu. Nah, diri kita sendiri harus punya mindset bahwa ketika saya berkuliah itu saya mesti menciptakan karya dan banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Setelah itu mulailah ke teman-teman terdekat, mahasiswa terdekat. Nah, nanti kalau kita udah tahap yang lebih besar, baru boleh menggaungkan ini ke orang-orang yang banyak. Nah, seperti saya, mungkin salah satu motivasi juga kenapa saya mau jadi ketua BEM dulu. Karena ya tadi saya mau ngasih tahu kepada orang banyak bahwa gini loh jadi mahasiswa itu. Gini loh yang harus kita lakukan. Gini loh, kita itu kalau mau jadi mahasiswa yang sukses. Jadi ya dimulai dari mana? Dimulai dari kita sendiri dulu ya pastinya. Kita mesti paham bahwa kuliah itu bukan cuma untuk bekerja toh, tapi banyak hal yang mesti kita explore. Supaya apa? Supaya kita bisa mengeluarkan inovasi yang banyak, bisa memberikan karya dan menjadi orang yang berdampak untuk orang lain. Misalkan ya mungkin kita bacain aja ya Bang. Ya. Yang pertama, nah hari ini Bang, pertanyaan pertama itu di mana tempat Abang PA? Nah, coba mau berkenan untuk menjawab apa gimana Bang? Boleh. Sharing dikit lah ya. Iya, Tadi boleh. sebenarnya udah saya jelaskan juga tadi. Saya tugas akhir itu di PT Getala Bumi Nusantara, itu suatu konsultan pertambangan yang basisnya itu di
Sauk, Tangerang Selatan, dekat Bumi Serpong Damai, dekat BSD. Perusahaan itu juga salah satu yang merubah bagaimana saya memandang dunia. Nah, karena direkturnya itu senior juga, alumni di Teknik Pertambangan, Bang Muhammad Ihsan sama Bang Arif Kurniawan. Mereka punya visi yang besar untuk sistem pendidikan di Universitas Sriwijaya khususnya Teknik Pertambangan. Kan saya juga termotivasi dari mereka berdua. Nah, jadi saya pun memilih tempat tugas akhir, saya memilih bahwa perusahaannya itu punya mimpi ke depannya, bukan cuma sekedar saya mengerjakan skripsi saja atau saya dimanfaatkan oleh perusahaan saja untuk mengerjakan sesuatu. Nah, saya mesti dapat value-nya dari perusahaan itu. Alhamdulillah Bang Ihsan dan Bang Ari waktu itu, mereka direktur utama dan direktur operasi produksinya itu memang memberikan apa yang saya butuhkan pada waktu itu. Nama perusahaannya Gentala Bumi Nusantara. Gentala Bumi Nusantara bisa tuh jadi referensi buat kita TH nanti. Nah, sebelumnya pertanyaan selanjutnya. Nah, mau pertanyaan kedua, ketik dua. Coba ketik dua. Nggak ada ketik dua, nggak ada pertanyaan kedua. Langsung pertanyaan ketiga. Belum makan ya? Iya. Makanya nunggu ketik dua dulu. Ketik duanya ada 10, boleh pertanyaan kedua. Nah, ya. Udah berapa sih ketik duanya? Udah 100. Banyak juga yang nonton. Alhamdulillah. Sesuai target kalau misalkan sampai. Nah, coba kita bacain lagi Bang pertanyaan selanjutnya. Di sini Bang sambil bacain pertanyaan sambil nyantai dulu. Pertanyaan dari saudara Kevin Galeria. Pertanyaannya itu Bang, menurut kakak, menurut abang, apa saja perubahan paling signifikan dalam dunia industri dalam 10 tahun terakhir di era society 5.0? Emang Kak Kevin ini nanya-nanya orang masih makan. Nah, ya, jangan gitu Vin. Jadi kalau kita lihat perkembangan manusia dari zaman ke zaman itu perkembangannya eksponensial. Nah, zaman dulu orang nemuin kapak aja itu bisa beratus-ratus tahun bahkan beribu-ribu tahun. Ya, dari zaman pertama kali manusia itu lahir. Tahun abad ke-1 sampai abad ke-10, berarti sampai 1000 Masehi ya. Sampai 1000 Masehi. Itu orang inovasinya itu nggak banyak, ya kan? Selama 1000 tahun itu. Iya. Ya paling pedang gitu kan, panah pun udah diciptakan dari jauh hari sejak zaman Mesir kuno. Roda pun alat tunggangan itu udah diciptakan zaman Mesir kuno tahun 300-an sebelum Masehi. Tapi perkembangannya itu nggak banyak dalam 1000 tahun, ya kan? Waktu masuk abad ke-11 sampai akhir tahun awal tahun 2000-an itu banyak sekali perubahannya. Ketika zaman keemasan Islam itu sekitar abad ke-12, di zaman puncak zaman keemasan Islam, orang itu mulai banyak ilmu-ilmu baru yang hadir. Mulai ada ilmu kedokteran, ada ilmu tentang permesinan, ada ilmu tentang bagaimana kamera lensa mata itu bisa melihat, yang menjadi asal usul bagaimana kamera itu dibuat. Kemudian di tahun 1700-an sampai tahun 1900-an banyak sekali penemuan teknologi baru, mobil, motor, kamera gede ya,
kamera gede, terus lampu, speaker, air conditioner, radio, sound system, yang mungkin kalau dulu orang bisa bikin kapak aja 1000 tahun baru nemuin ya, sekarang bisa bikin berbagai macam-macam barang yang canggih-canggih itu cuma 100-200 tahun, sampai awal tahun 1900-an. Sampai tahun 1950-an sampai sekarang, orang bisa menciptakan internet, bisa berkirim pesan, bisa berbagi foto, gambar dalam hitungan detik, bisa komunikasi dalam hitungan detik, dan itu diciptakan dalam kurun waktu hanya 50 tahun dari zaman mereka menciptakan alat-alat yang canggih karena sebutkan tadi. Sekarang muncullah AI. Nah, artinya apa? Artinya perkembangan zaman manusia itu eksponensial. Jadi kalau dulu 1000 tahun cuma bisa menghasilkan suatu inovasi yang namanya kapak, ya kan? Ya. Zaman sekarang orang bisa berinovasi, bisa nambang, ya nggak pakai tanaman itu, mungkin risetnya paling cuma 5-10 tahun. Nah, yang nggak pernah kita pikirkan zaman dulu. Ya, komputer nggak pernah terpikirkan dari zaman dulu. Orang tahun 1700-an tahunya mesin aja, ya nggak? Karena revolusi industri 2.0. Nah, ketika Alan Turing ya, awal asal usul komputer itu adanya waktu Perang Dunia Kedua tahun 1945. Itu bukan komputer sebenarnya, yang tapi asal usul komputer. Dia itu bikin mesin, tapi ya semi komputer lah, karena dia bisa baca kode. Tahu nggak mesin Turing? Nah, jadi dulu waktu perang Dunia Kedua, Inggris melawan Jerman. Inggris ini selalu kalah dengan Jerman karena logistik bantuan dari Samudra Atlantik dari Amerika ke Inggris pakai kapal itu selalu dihantam, selalu dihancurkan kapal-kapal logistik itu oleh kapal selam Jerman. Nah, kenapa? Karena Inggris tidak pernah bisa mengetahui letak posisi kapal selam dari orang Jerman tadi. Nah, kenapa nggak tahu? Karena mereka pakai enkripsi kode. Kalau zaman sekarang WA dienkripsi, kan? Nah, kalau zaman dulu orang Jerman itu pakai mesin yang namanya mesin Turing. Mesin Turing, mesin Enigma namanya. Nah, pernah dengar nggak Enigma? Nah, Enigma itu dia bisa merubah kode pesan itu sampai 150 juta kali. Jadi kalau dia bilang good morning, ya kan, di enkripsinya itu kemungkinannya bisa 150 juta kemungkinan. Nah, dan itu nggak bisa dipecahkan oleh manusia pastinya kan. Mungkin dia mau nyari satu-satu. Artinya mesin harus dilawan dengan mesin juga. Makanya Alan Turing waktu itu buat mesin yang namanya mesin Turing untuk memecahkan kode itu supaya apa? Supaya kapal logistik dari Amerika ke Inggris di Laut Atlantik itu enggak kena lagi serangan dari kapal selam Jerman. Ini lagi cerita Perang Dunia Kedua ya. Nah, asal usul komputer itu dari situ. Ya kan? Kalau kita mohon maaf, mindset kita bukan memecahkan masalah, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Mindset Alan Turing nggak pernah kayak gitu. Bahkan menang nggak Inggris di Perang Dunia Kedua? Bahkan menang, pasti Jerman yang menang. Kita nggak bakal merdeka sampai sekarang. Nah, tapi karena dia pengen memecahkan masalah itu, akhirnya ya Inggris menang Perang Dunia Kedua. Nah, asal usul komputer itu waktu tahun 1940-an sampai 1945. Nah, sekarang komputer itu sudah berubah menjadi nano, ya kan? Di dalam handphone teman-teman, ya kan? Chipnya itu kan microchipnya itu udah ukuran nano sekarang, bukan lagi mikro, ya kan? Nano ya udah nggak bisa lagi dilihat oleh mata telanjang kan. Nah, komputer udah sekecil itu dengan kurun waktu yang cuma 75 tahun sampai sekarang.
Nah, artinya apa? Artinya perkembangan itu sangat cepat. Apalagi perkembangan yang ditanya sama tadi itu 10 tahun terakhir. Nah, yang paling signifikan apa? Ya di bidang teknologi. Nah, artinya orang-orang yang akan memenangkan pertempuran adalah orang-orang yang menciptakan sebuah karya, memecahkan masalah untuk dampak pada orang banyak. Itu. Dan itu clear. Gak bakalan bisa menang Inggris kalau tidak menciptakan mesin Turing itu. Jadi ya perkembangan 10 tahun terakhir tentang teknologi yang pasti. Teknologi apa? Seluruh teknologi. Lagi apa yang paling dicari di masa depan? Sebenarnya tadi ya sangat menyayangkan sehingga ada yang pertanyaan ini. Karena semua disiplin ilmu itu bagus, nggak ada yang prospek, yang lebih prospek mana, yang lebih berpotensi mana, tergantung siapa yang menjalankannya. Jadi semua jurusan teknik itu bagus dan berprospek kalau orangnya bisa beradaptasi. Betul. Jadi kalau banyak orang yang bilang batubara bakalan habis, jurusan teknik pertambangan bakalan mati. Iya, kalau nggak bikin inovasi. Iya, kalau nggak bikin sesuatu yang baru. Ya nggak? Contoh misal nambang di asteroid, ya nggak? Apa nambang di bulan? Itu udah ada penelitiannya. Oh, iya, karena mineral di luar angkasa itu berlimpah. Tapi memang biayanya besar dan mesti penelitian lebih lanjut. Nambang di luar angkasa itu udah jadi salah satu topik yang menarik di dunia internasional. Nah, kalau kita masih berkutat bagaimana cara menambang batu bara, ya iya, lapangan prospek jurusan teknik pertambangan. Tapi kalau kita berbicara bagaimana cara menambang yang efektif dan efisien sehingga budgetnya lebih rendah, terus menambang itu bukan cuma cara konvensional. Kalau batu bara itu ada namanya CD atau ground coal gasification. Jadi untuk batu bara yang kedalamannya di atas 200 meter itu bisa kita ubah menjadi gas di bawah tanah, sehingga ketika diubah menjadi gas, gasnya naik dengan sendirinya baru jadi bahan bakar. Jadi bukan nambang konvensional. Nah, kalau kita mau belajar tentang itu, mau berinovasi tentang itu, kita nggak bakalan mati dan nggak bakalan ketinggalan zaman. Intinya tadi beradaptasi. Jadi tanya jurusan mana, teknik mana, ya sama aja. Nggak ada yang berpeluang menjadi lebih hebat di jurusan teknik A ataupun di teknik B. Tapi sama-sama tergantung individunya lagi, gitu. Mau atau enggak untuk beradaptasi. Berarti ini beradaptasi, terus juga menyelesaikan suatu masalah kalau bisa ya kita bisa memajukan seenggaknya diri kita dulu lah bang ya. Terus mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya lagi bang ya, karena sesi tanya jawab masih dipersilakan oleh panitia. Dari coba kita IG-nya siapa nih bang? Ade Ramadan. Bang Ade ini nanya, Bang Ade nonton live kan bang? Nah ini pertanyaannya gini bang, langkah strategis apa wis? Kritisnya Bang Ade nih bang, langkah strategis apa yang sebaiknya dilakukan mahasiswa sejak awal kuliah untuk menghadapi dunia kerja di masa depan? Langkah strategis, satu, kalian mesti tahu tujuan kalian kuliah apa, tujuan kalian sekolah itu kenapa kalian milih jurusan itu. Yang pertama, langkah yang pertama ya. Karena kalau kalian nggak tahu tujuannya, kalian bakal ngikut-ngikut aja kuliah. Tapi kalau kalian tahu tujuan kalian kuliah itu apa, kan akan mati-matian berkorban supaya tujuan kalian itu tercapai. Nah, di satu harus tahu dulu tujuan kalian apa, kuliah itu untuk apa, kan sekolah itu kenapa saya ini masuk perguruan tinggi, kenapa saya memilih jurusan ini. Satu. Yang kedua, ketika kalian sudah punya tujuan, kalian mesti melihat dunia luar.
Nah, melihat dunia luar gimana? Maksudnya kalian mesti banyak-banyak explore. Masih kuliah itu enak, kita explore, dapat jawaban, salah nggak ada yang marah, ya kan? Nggak ada yang marah, karena kita masih mahasiswa masih tahap dalam pembelajaran. Tapi kalau kita udah dunia kerja, salah bisa dipecat, ya kan? Nah, artinya explore sebanyak mungkin. Explore itu apa? Ya belajar, cari tahu ilmu pengetahuan itu seluas-luasnya. Lihat bagaimana dunia ini bekerja. Kalau kayak kata laki-laki, dan laki-laki pengen bagaimana dunia ini bekerja, ya kan? Ya lihat gimana emangnya orang itu melakukan suatu pekerjaan. Jadi yang kedua adalah explore, cari tahu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, yang ketiga, terakhir, langkah strategis tadi, kalian mesti berdampak untuk orang lain. Karena ketika kalian berdampak untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri itu pasti clear. Gitu. Tapi kalau kalian mikir untuk diri sendiri aja, pasti ngos-ngosan pasti ngos-ngosan. Oke, mungkin kita lanjut lagi Bang. Mungkin ini pertanyaan kedua sebelum terakhir. Pertanyaannya itu gini Bang, dari Madinah Bang. Menurut Abang nih, apakah engineer akan tetap relevan Bang di tengah gempuran teknologi? Oh iya dong, relevan dong, karena tanpa ada engineer nggak bakalan ada gempuran teknologi. Yang menciptakan teknologi baru kan engineer. Iya. Yang menciptakan teknologi baru, inovasi baru kan engineer. Kan kita tahu cara kerjanya, kita tahu cara bagaimana mesin itu bisa berputar, bagaimana handphone itu bisa bekerja, bagaimana mineral tanah yang memiliki mineral itu bisa berubah jadi sendok, bisa berubah jadi aluminium, bisa jadi timah. Kita tahu prosesnya. Jadi relevan atau enggak? Sangat relevan, karena tanpa ada engineer nggak bakal jadi. Berarti itu sangat relevan ya. Kita tuh jangan merasa kayak mengalahkan segalanya. Tidak bos, kita masih bisa mengalahkan segalanya. Tapi jangan banyak mengalahkan ya Bang ya. Maksudnya kita tuh bersamai perkembangan zaman mungkin. Terus mungkin pertanyaan terakhir Bang dari saya sendiri. Namanya suatu Abang kan mungkin agak melenceng Bang ya. Kan Abang kan pernah menjadi pressman kan. Banyaklah pasti dinamika yang terjadi. Terus gimana sih Bang kita itu sebagai pemimpin itu dapat memimpin diri kita, dapat memimpin lingkungan kita, terus juga dapat sebagai Gen Z Bang menjaga mood kita. Nah itu kan kadang kalau kita mau lagi bagus terus kita lagi nih anjlok kepemimpinan kita pasti. Nah gitu Bang, coba. Jadi kecerdasan itu kan ada 4 ya. Salah satunya kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu harus dibangun. Gak bisa semena-mena kita dapatkan. Apalagi kita berada di lingkungan yang agak kotor ya. Gitu. Nah, jadi bagaimana harus kita pelajari, harus kita tanam kecerdasan emosional itu. Kalau dalam filsuf Yunani lah ya bahasanya, kita itu mesti 2 yang kita perhatikan. Satu internal diri kita, yang kedua eksternal daripada diri kita. Satu internal diri kita itu apa yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah kita marah, kita emosi, kita menangis, ya emosional. Nah itu bisa kita kendalikan. Tapi ada yang nggak bisa kita kendalikan, itu faktor eksternal.
Nah, faktor eksternal itu contoh ketika orang maki-maki kita, orang menggunjing kita, atau orang memberikan pengaruh kepada kita. Nah, itu nggak bisa kita handle di dalam faktor eksternal. Kita nggak bisa nyuruh orang itu untuk berhenti maki-maki kita bisa, atau berhenti mengunjing, nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri. Ya udah, biarin aja. Mungkin itu yang buat dia senang gitu kan. Nah, ya kita menanggapinya dengan santai aja gitu. Nah, balik ke tadi Gen Z yang udah merubah moodnya. Sebenarnya kalau menurut saya itu pembelaan aja ya, karena nggak tahu ya. Sebenarnya dari zaman dulu Gen Z itu kan sekarang yang lagi menjalani masa-masa quarter life crisis lah ya. Ya umur 18 sampai umur 26. Nah, orang zaman dulu sama aja sebenarnya. Orang zaman dulu ketika mereka pada zaman-zaman quarter life crisis mereka juga mengalami hal yang sama, putus asa, putus cinta, ya kan? Melihat dunia ini kayak nggak adil semua. Tapi ada tapinya, zaman dulu nggak ada sosial media yang untuk men-share itu semua. Nah, zaman sekarang kan ada sosial media, jadi transfer informasi itu cepat sekali. Nah, transfer informasi itulah yang membuat orang itu makin lama makin overthinking. Kalau zaman dulu orang nggak lihat, kalau kita gini, kalau zaman dulu terpuruk ya kan, zaman kuliah kan terpuruk, ya udah terpuruk aja, nggak ada uang aja zaman kuliah dulu. Iya. Nah, kalau zaman sekarang kita nggak ada uang, lihat orang di sosmed foya-foya, kan tambah. Nah, makanya saran saya hindarilah konten-konten yang kurang bermutu. Nah, karena itu mempengaruhi terhadap kecerdasan emosional kita. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya jadi pembelaan Gen Z sesuai mood lah, mental health lah, dan lain sebagainya. Orang zaman dulu sama, mereka juga menjalani quarter krisis mereka, tapi nggak mereka umbar-umbarkan, dan mereka nggak ada dapat transfer informasi bahwa saya susah, orang lain kenapa senang, gitu. Apalagi ditambah mindset orang Indonesia, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, tambah lagi kan. Nah, jadi ya, untuk menghindari itu semua, ya transfer informasi tadi harus dibatasi, yang negatif-negatif. Nah, jadi ya kecerdasan emosional penting untuk Gen Z. Jangan dikit-dikit mental health, dikit break out dan lain sebagainya. Berarti Gen Z ini life quarter krisis lah, terus overthinking lah. Nah, ini mengaruh TikTok semua sebenarnya dong. TikTok itu ya tidak bisa disalahkan, tapi karena memang perkembangan zaman, memang toxic. Toxic itu ada bahasa Gen Z itu toxic, ya kan? Nah, mungkin sampai di sini bang, sesi tanya jawab kita bang. Karena saking banyaknya mungkin bolehlah follow IG Bang Azra, jangan lupa follow. Nah, mungkin untuk terakhir ini bang, apa nih bang, boleh abang buat closing statement buat kita ini yang fakultas teknik ini, dari jurusan-jurusan yang banyak ini bang, buat di era society 5.0 bang. Apa nih bang, closing statement buat kita nih bang, buat kita bisa maju, buat kita bisa pede menghadapi semuanya bang. Ya, nanti sebenarnya sudah disampaikan semuanya tadi, bahwa kita itu mesti beradaptasi. Nah, beradaptasi itu dengan cara apa? Dengan cara kita itu selalu mengorientasikan diri sendiri itu kepada karya, sebuah karya. Kita itu bikin apa, inovasi apa, melakukan apa waktu di kampus. Jadi ketika orientasi kita adalah menciptakan sebuah karya, kita bakal bisa beradaptasi
Karena apa? Karena otak kita jalan, simpelnya gitu aja. Nah, tapi kalau kita orientasi kita nggak ke sana, otak kita nggak jalan, kita nggak bakalan bisa mengikuti Society 5.0 ini. Karena apa? Karena Society 5.0 ini menggiring orang itu untuk berpikir memang. Gitu. Jadi ya buktinya apa? Ya buktinya sekarang sektor-sektor non formal di pekerjaan itu mendominasi. Ya kan? Nah, malah sektor-sektor formal ini makin lama makin tergerus. Gitu. Jadi kalau kita berpatokan pada apa yang sudah terjadi, berpatokan pada status quo, ya udah kita bakal terus. Karena supply kebanyakan, demand dari sektor formal itu nggak banyak. Tapi kalau kita bisa adaptasi, kita boleh bisa beralih ke sektor yang non formal. Gitu. Dengan apa? Dengan cara-cara tadi. Intinya adalah orientasi kita adalah menciptakan sebuah karya supaya timbul ide-ide baru, supaya timbul inovasi-inovasi baru, supaya timbul sesuatu yang segar, sesuatu yang baru. Dengan begitu kita bisa menghadapi Society 5.0.